Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita lanjutkan masih dongeng. Dongeng Melayu Riau ya kemarin ya judulnya ya. Nah, masih ingatkan dongengnya tentang anak Rusanani? Nah, ada satu hal yang penting dalam dongeng itu yang harus kita ingat. Di dalam dongeng itu dia menceritakan tentang intinya inti dari cerita dongeng itu adalah tentang ketaatan kepada orang tua. Bagaimana Nani bisa selamat karena dia taat pada orang tuanya, karena dia taat dan patuh pada pesan ibunya. Ibunya berpesan jangan membuka pintu pada orang yang dia tidak kenal. Nah, itu yang dilakukan Nani, sehingga akhirnya dia berhasil selamat dari harimau lapar yang ingin mengambil kesempatan karena mamanya atau ibunya lagi tidak ada. Nah, jadi disitulah pentingnya taat kepada orang tua. Dengan taat kepada orang tua, insya Allah hidup kita juga akan selamat. Jadi makanya nak ya, ayo kita taat kepada orang tua. Nah, di sini kita lihat ada buku tentang Tunjuk Ajar Melayu. Di dalam Tunjuk Ajar Melayu ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Datuk Tenas Effendi. Dia berisikan kumpulan sastra Melayu seperti pantun, syair, dan gurindam yang berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup dalam alam Melayu, hidup di alam Melayu. Nah, karena sangat berguna bagi orang Melayu sedunia, maka pada tahun 2017 Tunjuk Ajar Melayu ini dinobatkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia. Ya. Nah, di dalam Tunjuk Ajar Melayu ini juga ada kalimat-kalimat atau sastra Melayu yang berkaitan dengan ketaatan kepada orang tua. Yuk kita baca, misalnya yang ini. Bila hidup hendak selamat, kepada ibu bapak hendaklah taat. Nah, kalau hendak beroleh tuah, ibu dan bapak jangan dibantah. Apa tanda Melayu jati? Kepada ibu bapak ia berbakti. Apa tanda Melayu pilihan? Ya, ibu bapaknya ia muliakan. Apa tanda anak berbudi? Kepada ibu bapak ia mengabdi. Nah, di situ kita lihat ya, di dalam Tunjuk Ajar Melayu ini ada beberapa ini. Di sini kita lihat, kalau kita hidup hendak selamat, ya, kepada ibu bapak hendaklah taat. Nah, itu contohnya cocok kan dengan cerita anak Rusanani kemarin? Hidupnya jadi selamat karena dia taat kepada pesan ibunya. Nih, apabila hendak beroleh tuah, ibu dan bapak jangan dibantah. Nah, tuah itu keramat ya, karomah istilahnya ya, atau seperti itulah ya. Kalau kita pengen memperoleh itu wibawa, bisa mungkin kata wibawa lebih tepat. Kalau kita tidak punya wibawa, sesuatu yang disegani orang, ya, menjadi seseorang yang disegani, maka ibu dan bapak itu jangan kita bantah. Ya, jangan kita bantah kata-kata dari ibu dan bapak kita. Karena ibu dan bapak kita orangnya sudah jauh lebih berpengalaman dari kita kan. Mereka hidupnya lebih lama dari kita. Tentu saja mereka punya pengalaman. Jadi apa yang disampaikannya, apa yang menjadi apa yang menjadi nasihatnya itu berdasarkan pengalaman hidupnya dan pengalaman hidup orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Jadi makanya orang tua kita itu kaya akan pengalaman. Jadi jangan kita bantah pula, jangan pula kita sok tahu pula ya. Nah, di sini kita lihat apabila apa tanda Melayu jati? Kepada ibu bapak dia berbakti. Ya, apa makna kalimat ini? Tanda seorang Melayu sejati, tanda seorang Melayu yang benar-benar orang Melayu itu adalah dia berbakti kepada ibu dan bapaknya. Ya, berbakti pada ibu dan bapak. Nah, kemudian di sini, apa tanda Melayu pilihan? Ibu bapaknya ia muliakan. Nah, di sini kita lihat tanda Melayu pilihan, tanda orang Melayu pilihan itu adalah dia memuliakan ibu dan bapaknya. Jadi ibu dan bapak tentu wajib kita muliakan karena merekalah karena merekalah kita ada, karena merekalah kita bisa hidup seperti sekarang, karena merekalah kita lancar dalam kegiatan kita, Karena merekalah kita bisa beristirahat, bisa makan dengan kenyang, bisa punya pakaian yang bagus. Nah, itu dia. Jadi itu harus kita pertimbangkan dan kita ingat.
betapa besarnya jasa kedua orang tua kita. Apabila anak berbudi, kepada ibu bapak ia mengabdi. Nah, di sini tunjuknya sebuah petunjuk ya, sebuah ungkapan. Kalau tanda anak berbudi itu, tanda anak yang mempunyai sopan santun dan budi yang baik itu adalah kepada ibu bapaknya dia mengabdi. Mengabdi di sini pengertiannya adalah hormat, tunduk dan patuh kepada orang tuanya. Bukan mengabdi seperti zaman-zaman dahulu ya, seperti pembantu, bukan. Tetapi mengabdinya kita menghormati ya, kita menuruti apa yang dia suruh dan kita menjauhkan apa yang dia larang. Itulah tandanya ya. Oke. Jadi ini pelajaran kita pada hari ini tentang tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu itu ya seperti yang tadi dibilang, ditulis dan disusun oleh orang budayaan Melayu terkenal yang namanya Tenas Effendi ya. Oke. Nanti tugas kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti akan Bapak fotokan, lembar ini akan Bapak fotokan. Nah, di antara 5, 1, 2, 3, 4, 5, kamu tulis 2 saja. 2 saja. 2 saja ya. Pilih, boleh pilih mana yang kamu suka. Kamu pilih saja mana yang kamu suka. Misalnya kamu suka yang ini, yang satu, yang pertama sama yang ketiga, boleh kamu tulis. Jangan nggak perlu ditulis semuanya, nanti capek ya. Nah, tulis saja 2 saja cukup. Di antara 5 ini kamu tulis 2 saja. Boleh kamu pilih. Suka yang pertama, kamu tulis pertama. Suka yang kelima, kamu tulis kelima. Menurut kesukaan kamu sendiri dan menurut kemampuan kamu sendiri. Ya, tapi tolong menulisnya sendiri ya. Karena kita kan sudah kelas 1. Jangan orang tua lagi yang harus menulis. Kan kita anak yang berbakti pada orang tua. Anak yang berbakti pada orang tua bukan menyuruh-nyuruh orang tuanya untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, ya kan? Anak yang berbakti pada orang tuanya nggak boleh nyuruh-nyuruh orang tuanya. Masa orang tuanya pula? Sementara itu kerjanya dia, tugasnya dia, tanggung jawabnya dia. Jadi kamu tulis sendiri. Kamu tirukan huruf-hurufnya satu demi satu. Kalau sekedar minta bantu atau minta petunjuk boleh. Tapi tetap kamu ya dengan tangan kamu sendiri ya yang menuliskan 2 dari 5 tunjuk ajar Melayu yang ada di halaman ini. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.